Kita sering banget kan dengar kalau asam urat itu penyakitnya orang tua. Dengar kata nyeri sendi atau pegel linu, wah langsung mikirnya, itu sih wajar buat yang sudah berumur. Tapi gimana kalau saya bilang anggapan itu keliru banget? Kenyataannya, asam urat itu bisa menyerang siapa saja, termasuk Anda. Iya, Anda yang masih muda dan produktif. Yuk kita kupas tuntas mitos ini. Pernah nggak ngerasain sendi kaku atau nyeri setelah seharian kerja, terus langsung mikir, ini sih cuma capek biasa. Wajar banget kita mikir kayak gitu. Tapi coba deh kita renungkan sejenak. Yakin itu cuma sekedar lelah? Hati-hati ya, soalnya keluhan yang sering kita anggap sepele itu bisa jadi justru sinyal awal dari asam urat. Dan ini bukan main-main. Kalau dibiarkan, kualitas hidup kita bisa menurun. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu, nggak peduli berapapun usia kita sekarang. Terus, apa sih sebenarnya biang kerok di balik rasa sakit yang kadang sampai bikin nggak tahan itu? Jawabannya, ada penjahat-penjahat kecil yang sangat tajam yang bersembunyi di dalam persendian kita. Gini ceritanya, di darah kita itu ada zat namanya asam urat. Kalau kadarnya terlalu tinggi, dia bisa berubah jadi kristal-kristal super tajam, bentuknya mirip jarum. Nah, bayangin deh tumpukan jarum-jarum tajam ini menusuk-nusuk jaringan di dalam sendi kita. Pantes aja rasanya nyeri hebat, bengkak, dan kemerahan. Sakitnya itu datang tiba-tiba dan luar biasa. Oke, kalau ini bukan cuma penyakit orang tua, terus siapa aja dong yang sebenarnya berisiko? Nah, siap-siap ya, karena daftarnya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ternyata cakupannya luas banget. Risiko itu mulai meningkat begitu kita masuk usia 30-an. Pria dan wanita dua-duanya bisa kena, walaupun wanita risikonya lebih tinggi setelah menopause. Faktor lainnya, wah banyak. Mulai dari berat badan berlebih, ada riwayat keluarga, sampai jenis pekerjaan kita, entah itu yang kebanyakan duduk atau malah yang fisiknya terlalu berat. Dan ini bukan cuma teori loh. Di Indonesia, masalah ini nyata banget. Menurut data dari Jurnal Kesehatan Mercusuar, hampir 24% pria dan sekitar 12% wanita punya kadar asam urat tinggi. Coba bayangin, itu artinya hampir 1 dari 4 pria di sekitar kita punya resiko tinggi. Ini menunjukkan betapa umumnya kondisi ini. Oke, kita udah tahu apa itu asam urat dan siapa aja yang beresiko. Sekarang pertanyaannya, apa sih pemicu utamanya menurut sains? Ini penting banget biar kita bisa melakukan pencegahan yang efektif. Sebuah penelitian di Jurnal Lentera Perawat tahun 2023 ngasih jawaban yang sangat jelas. Ada hubungan yang signifikan banget antara makanan tinggi purin dengan penyakit asam urat. Kalau di dunia penelitian, p-value 0,000 itu artinya hubungannya kuat sekali, bukan kebetulan. Jadi, apa yang kita makan itu benar-benar berpengaruh. Nah, ini dia contekan praktisnya. Makanan yang perlu kita batasi itu misalnya jeroan, beberapa jenis seafood, daging merah, dan minuman manis. Sebaliknya, coba deh perbanyak makan sayuran, buah-buahan, dan produk susu rendah lemak. Anggap aja ini panduan simpel buat memilih menu makan yang lebih bersahabat dengan sendi kita. Tapi tunggu dulu. Ini ternyata bukan cuma soal makanan. Penelitian lain dari jurnal Harena juga nunjukin kalau status gizi yang buruk dan kurang gerak itu faktor penting juga. Logikanya sederhana. Kalau tubuh kita kurang nutrisi dan mager, metabolismenya melambat. Akibatnya proses bersih-bersih atau buang kelebihan asam urat jadi nggak efisien. Menganggap remeh gejala awal itu adalah kesalahan fatal. Kalau kita abaikan, asam urat itu bukan lagi sekedar nyeri yang sesekali datang. Ada konsekuensi jangka panjang yang jauh lebih serius dan jujur saja menakutkan. Coba lihat angka ini. Dari data jurnal Lentera Perawat lagi, 64,7% orang dengan asam urat tinggi ternyata adalah mereka yang sering makan makanan tinggi purin. Angka ini gede banget. Ini bukti nyata, bukan cuma nakut-nakutin, betapa besarnya dampak pilihan makanan kita. Ini bahaya yang mengintai kalau kita abai. Nyeri sendi yang nggak hilang-hilang, kerusakan sendi permanen, munculnya benjolan kristal di bawah kulit, sampai yang paling serius bisa mengganggu fungsi ginjal. Ujung-ujungnya, semua aktivitas harian kita bisa berantakan. Oke, cukup dengan kabar buruknya. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, solusinya. Kabar baiknya adalah ada pendekatan yang jelas dan bisa kita lakukan untuk mengelola kondisi ini dan merasa lebih baik. Langkah pertama, ini adalah fondasinya. Cuma ada 4 hal simpel. Pertama, minum air putih yang cukup untuk bantu ginjal nge-flush asam urat. Kedua, atur pola makan. Batasi makanan pemicu tadi. Ketiga, bergerak. Gak perlu berat-berat, yang penting rutin. Dan keempat, istirahat yang cukup. 4 hal ini adalah kunci utama untuk hidup lebih nyaman. Nah, selain membangun fondasi gaya hidup yang sehat, kita juga bisa loh mendapatkan dukungan dari alam. Pendekatan herbal bisa jadi teman baik yang bermanfaat untuk membantu meredakan keluhan yang kita rasakan. Disinilah herbal seperti asmuratif bisa berperang.
Isinya itu bukan asal campur, tapi kombinasi yang menargetkan masalah spesifik. Ada sambiloto dan lada hitam yang secara tradisional dikenal bantu meredakan peradangan dan nyeri. Lalu ada meniran yang dipercaya bantu menurunkan kadar asam urat. Ditambah kepel yang bantu mengurangi rasa nggak nyaman di sendi. Semuanya bekerja sama. Jadi, kalau Anda sedang mencari dukungan alami dari bahan tradisional untuk membantu meredakan pegal, linu, dan nyeri pada persendian, Anda bisa mempertimbangkan Asmuratip dari Naturafit. Kenapa Asmuratip? Karena ini adalah sinergi bahan-bahan herbal alami yang secara turun-temurun digunakan untuk bantu atasi nyeri dan kaku sendi, sekaligus membuat tubuh terasa lebih nyaman. Tapi ingat ya, ini adalah pendamping. Hasilnya akan jauh lebih optimal kalau dibarengi dengan gaya hidup sehat yang jadi fondasi utama kita. Oke, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Anda sudah tahu risikonya, apa pemicunya, dan apa saja solusinya, baik dari gaya hidup maupun dukungan herbal. Pertanyaan terakhir dari saya, simple. Dari semua yang kita bahas barusan, cukup satu saja perubahan kecil apa yang akan Anda mulai lakukan untuk diri Anda mulai hari ini juga.